Ya, kali ini kita akan belajar pertama pengenalan dulu ya, Jo ya. Saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan di PowerPoint aja nih. Pertama buka aja dulu, di blankin dulu. Udah dibuka. Nah, pada slide itu ada pilih home, terus pilih layout. Cari yang namanya blank. Jadi biar putih semua aja dulu. Nah, udah? Nah, pertama ini aku ngenalin menu-menunya nih. Mungkin ada yang belum paham ya. Pertama, klik untuk merubah warna dulu nih, merubah warna backgroundnya. Klik kanan, terus format background. Ya, terus di situ ada format background, ada fill, ada gradient, ada picture, ada ini. Itu masing-masing fungsinya beda-beda itu ya. Itu. Bisa dicoba-coba aja nanti ya. Ini menu-menu pengenalan awalnya, fungsi-fungsinya. Fungsi format background itu. Kalau sol itu dia satu warna ya, sol file. Satu warna dia. Misalkan ganti putih, ganti merah itu bisa dicoba ya. Terus gradient itu bisa menambahkan banyak warna. Misalkan kita warna putih atau warna biru, terus warna misalkan warna kuning kayak gitu tuh bisa kita tambahkan kan. Terus lagi eh itu ya pada menu format background. Nah, langkah selanjutnya itu eh pada ini juga nih di format background kita ini aja kita coba klik home, tambahkan shape. Di situ ada shape, salah satu shape aja yang kotak aja, yang segi empat aja yang kotak. Coba. Rectangle atau yang Hah? rectangle? Yang shape, shape ini di home, Hmm. terus setelah di home itu ada drawing. Drawing di sebelah. Ya, salah satu menu samping itu. Oh, sini. Itu ada kan? Oh, Ya, salah satunya aja apa? For save. Itu wajib ya. gimana sih layout format background? Lah, lu gak ngikutin dari awal. Hmm. eh udah itu udah saya lewatin tuh yang format background. Yang shape-nya aja dulu. Tambahkan shape. Save yang mana sih, save? Shape itu adanya di home. Terus lagi itu ada yang kotak-kotak tempat ngedesain itu. Oh, drawing nih. Ya, drawing kan udah bilang drawing ya. Hmm. Nah, itu di pojok drawing itu. Makanya sambil dilihatin nih sini nih. Nih. Rectangle. Dilewat di apa namanya dilihat ya. Kalau udah dibuat belum? Eh. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan backgroundnya juga nih, pengenalan menunya ya. Di sini kita bisa berkreasi, contohnya kita ubah warnanya menjadi yang tadi tuh, yang pojok, yang format shape, bukan format background lagi dia bentuknya kan kalau kita klik kan. Nah, di situ juga sama warnanya bisa kita rubah, gradient, picture or texture, fill, terus sampai apa slide background kayak gitu kan. Semuanya ada di sini, ada line-nya. Terus lagi pada shape itu kalau kita klik kanan itu ada ini nih, edit point. In point. Oh. Edit point. Edit point. Ya. Oh iya. Nah, klik aja. Kan ada poin-poinnya. Itu bisa kita tarik ya untuk ngedesain nih. Atau kita kita bisa tambahkan add point. Ya kan? Yeah. Nah, ini untuk ngedesain. Biasanya kalau desain desain cover misalnya kita coba desain cover, eh kita pilih lagi yang kotak, ambil lagi satu yang kotak, sheetnya. Nah, biasanya sih kalau saya itu cepatnya begini. Ambil yang kotak, taruh pojok kanan, pojok kiri, paling pojok kiri.
yang tadi hapusannya ya. Kalau udah di pojok kiri dia ngepasin. Caranya biar cepat pojok kiri, klik shift-nya terus pilih format. Menu format atas. Di atas menu format. Oh ini Ya, format. klik shift-nya, pilih Oh, menu ini. format. Ya kan? Jangan klik kanan, klik aja, klik biasa menu format. Menu format. Ya, pilih format. Ini, coba lihat di sini nih. Lo klik, kan ada format, pilih format. Oh itu save format itu ya? Yon. Hah? Save format. Iya, format. Terus ada di sini nih. Nih, Alinea. kita klik sini, terus kita klik ke bagian atas, kan pojok cepat dia. Tuh, Alinea. Oh iya. tuh. Aligen apa nah? Alin ya, alin gitu. Ya, untuk apa? Kalau saya nyebutnya untuk meratakan aja supaya cepat ya mengatur ininya, susunan shape-nya. Shape atau teksnya juga bisa. Nah, setelah kayak gini kita klik kanan terus edit point yang tadi. Oh ini ya. Nah, itu kita bisa ya di edit point ini pada poin-poinnya itu bisa kita tambahkan, bisa kita edit point, terus bisa kita open pad, bikin smooth, terus strength itu. Kalau edit point itu kita tambahkan ya. Contoh kita tambahkan edit point. Nah, poinnya kita tambah di bagian tengahnya itu kita tambah seperti itu. Maka ada tambahan poin ya. Terus kalau misalkan kita edit, kita delete jadi hilang dia. Nah, untuk yang bawahnya itu ini kan ada open pad. Jadi membuka padnya itu jadi terpisah garisnya. Dia nggak nyambung lagi gitu. Open pad. Open pad. Di mana open pad? Ya diklik kanan tadi pada poinnya, poin-poin Ini. itu. Mm-mm. Terus di kanan. Ya. Ini saya back lagi ya, close pad nih. Nih padnya close. Saya del dulu nih. Nih. Oh nambahin itu. Ini namanya open pad. Jadi terpisah dia, nggak nyambung. Nah, itu open pad namanya. Terus kita bisa close pad juga. Nah, kita delete aja dulu. Terus ada smooth point. Nah, smooth point itu jadi poinnya bisa kita atur lebih enak ngelihatnya. Kalau saya sih sering banget tuh menggunakan ini nih ya, smooth point nih. Karena buat mengatur desain, kalau misalkan desain presentasi PowerPoint itu ya saya sering pakai begini ya, nggak tahu enak banget sih pakainya gitu. Tuh. Habis edit point, terus ada strength point nih. Strength point itu ya itu ya bisa diotak-atik aja sih itu. Ya kan? Ini kan aku pengenalan aja dulu, pengenalan. Sebelum apa lebih dalam lagi kita pengenalan tentang shape dulu nih. Ini masih shape dulu. Jadi pengenalan apa namanya poin-poin yang ada pada shape ini. Fungsi-fungsinya kayak gitu. Terus lagi misalkan background utama putih ini kita ganti jadi gambar nih. Gambar dulu ya. Kita cari aja salah satu gambar. Caranya ini di fill, klik backgroundnya ya. Background aja. Background putih itu. Terus pilih picture or texture fill. Oh iya. Nah, kita cari insert, pilih insert.
view insert. Oh ini. Insert, terus file. Jadi cari salah satu gambar aja terserah. Ini hanya contoh aja dulu ya. Kalau bisa yang ada gambarnya, yang apa lebih jangan putih gitu loh backgroundnya, biar nanti lebih jelas. Oh. Saya contohkan gambar. Oke, sini aja deh. Misalkan, oke ini. Nih, udah. Gini Nggak apa-apa, nggak apa dulu. Yang penting itu. Setelah berubah, backgroundnya berubah kan. Nah, yang kita buat di pojok tadi, shape tadi, kita bisa tambahkan klik shape-nya, terus di sampingnya kan dia berubah jadi format shape kan. Nah, setelah berubah, kita bisa namanya select background fill. select background view. Fill. Gimana? Di itu shape background tuh, shape apa di format shape. Oh, slide background view. Nah, apa yang terjadi? Hilang ini ya. Itu bukan hilang, jadi dia apa namanya? Belakangnya. Dia mengambil gambar belakang. Oh. Nah, jadi select dia shape-nya itu mengambil background select backgroundnya, gitu kan? Nah, ini salah satu sering digunakan juga untuk membuat video nanti ya, video animasi atau saya mendesain biasanya menggunakan ini juga sering banget juga. Tuh. Terus untuk menandain di samping itu di format shape pilih namanya Video ya. ya, pilih namanya efek Efek. yang apa namanya gambarnya trigonal itu. Oh iya. Efek. Nah, di sini bisa kita mainin shadow misalkan. Pilih shadow itu pressure. Kursi terus ini. Nih, preset. Pilih namanya shadow, terus cari lihat preset. Presetnya pilih aja di sini. Ada no. Kalau no ini tidak ada presetnya ya. Kalau yang outer ini dia ada kiri kanan tengah semuanya ada. Kalau inner itu dia di luar, di dalam sebuah shape. Kalau outer itu dia di luar, perspektif itu dia sebuah bayangan di bawah, gitu ya. Nah, misalkan saya ngambil yang center ya, outer center, jadi dia di tengah. Nah, itu di bagian ininya itu di bawahnya ada transparan, ada size, ada efek blur, itu silakan aja diatur-atur nanti tuh. Terus ada efek apa namanya warnanya kayak gitu kan. Bisa diatur-atur. Tuh. Oke, transparansi ngeblur gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu akan ngebentuk ya sebuah seni juga ya, keren juga kalau begitu. Ya kan? Tuh. Itu sebuah desain ya, desain sederhana. Ini masih sederhana. Terus lagi setelah ini eh ambil lagi yang namanya ini nih, apa nama shape baru. Kita tambahkan shape baru. Saya mengajarkan tentang cara apa memotong shape aja dulu. Buat shape-nya dua. Ini satu sama bentuk bulat satu. Nah, ini ya. Bedain warnanya satu. Tuh. Kalau udah kayak gini, kita cara motonya misalkan klik yang kotaknya terus tekan kontrol, klik juga yang warna bulat, terus lagi kita pilih yang namanya di format ya.
Format, lihat di bagian ini ada merger shape. Oh ini. Hmm, Mana? merger shape. Format. Format. Klik dua-duanya dulu. Oh, iya. Ya, format. Oh ini measure set. Ya, merger shape. Ya kan? Iya. Itu buat memotong itu. Nih, ada subtract, intersection, fragment. Fragment itu dia memecah semuanya jadi difragmentasi, jadi semuanya dilebur. Nah, ada yang combine itu kombinasi ya. Kalau union itu menggabungkan, jadi semuanya digabungkan menjadi satu shape dia. Intersect, intersect itu dia hanya yang mengambil yang di dalam ya, namanya intersect, intersection. Jadi yang mengambil pada bagian dalam aja gitu. Kalau subtract itu dia mengambil pada bagian yang di luar gitu. Paham kan? Contohnya kita bikin fragmentasi, kita lebur. Itu banyak kan, akan menjadi banyak dia. Gitu. Nah, sampai sini dulu nih. Coba dipraktikkan dari awal, buatlah sebuah desain yang seperti ini aja. Saya contohkan dengan cepat ya membuatnya. Saya buat sheet baru. Nih, backgroundnya tetap putih. Aku pengen lu buatnya seperti ini. Cepat. Oke. Tetap kayak gitu. Ini cepat aja saya kerjain dengan cepat. Terus hmm, oke, begini. Saya warnanya jadi gradient. Nah, contohnya begini aja dulu nih, standar. Buatlah seperti itu. Ya, coba aja dulu. Saya pengen lihat hasilnya. Coba. Oke, kita tunggu hasilnya dulu.